dan pusing. Kalau dibagi-bagi nggak cukup. Sebelum gajian, nunggu gajian, giliran gajian malah pusing. Iya bangga. Tapi itulah romantika kehidupan. Tapi kalau kita tahu hakikat semua yang terjadi, sesungguhnya hidup ini penuh dengan keindahan. Kurang, indah, cukup, juga indah. Iya pada kira-kira. Karena semua sudah diatur. Karena apa juga pernah pengalaman masih kerja di pabrik. Giliran nggak gajian nunggu kapan gajiannya. Giliran sudah gajian susah. Kenapa? Karena diperinci-perinci udah nggak cukup. Nah dari tidak cukup inilah kadang kita nggak sempat untuk beramal. Karena setiap rezeki yang kita dapatkan selalu untuk menutup kebutuhan dan kebutuhan. Sehingga kita tidak sempat berbagi hak untuk diri kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Kamu rajin sunat setelah ngaji. Dulu mau boro-boro, jujur aja deh. Kamu rajin sodako bisa istiqomah sodako setelah ngaji. Dulu sebelum ngaji pelit. Kenapa pelit? Malu. Karena selalu berpikir seakan-akan kalau bukan dari kita, kita tidak akan pernah cukup. Lupa yang membuat cukup itu adalah Allah. Ya apa tidak itu? Ya apa tidak? Ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Roza. Ya Kafi artinya apa? Apa artinya? Yang mencukupi. Ya Kafi, ya Ghani, yang kaya. Yang mencukupi siapa? Bukan kamu dan aku. Kalau kamu dan aku bisa mencukupi kebutuhan, dari dulu kita sudah cukup. Karena tidak pernah menutup yang namanya kebutuhan. Maka yakinilah, jangan cuma dibaca ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Rozak. Ya Fatah artinya apa? Yang membuka dari setiap kesulitan hidup manusia, yaitu Allah. Yang bisa membuka kesulitan kamu dan aku adalah Allah, bukan diri kita. Tapi kadang kenapa kita seakan-akan kita yang bisa mengeluarkan diri ini dari kesulitan? Betul? Jadi langsung main jadi tadi. Ya pakai romansa. Jadi yang penting perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Bahwasanya Allah tidak kurang-kurang memberikan nikmat kepada kita. Begitu juga apa kepada jamaah, terima kasih. Zikir manakib al-Baghdadi sampai kemana-mana. Bahkan kemarin di Lampung, Kesari juga belum pulang. Itu di 5 titik semuanya ramai jamaah manakib. Luar biasa. Jadi Lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung mana lagi? Lampung Timur, Lampung Tengah, ada semua. Siapa yang membawa berita ke sana? Siapa yang menyampaikan ke sana? Adalah Allah. Sampai ke mana? Ke Kutai, ya, ke Aceh, betul, ke Bangka Belitung. Padahal apa nggak pernah masuk TV, karena TV-nya nggak muat. Jadi alhamdulillah malam ini beliau Bapak Mayor Jenderal Pak Bambang hadir bersama kita. Beliau dengan nama apa 2 bulan yang lalu dicari-cari, begitu tahu wah ini mendekat presiden, aduh apa diterima saya kata beliau. Diutuslah ajudannya ketemu abang. Akhirnya saya mau ke Lampung. Akhirnya Senin malam Selasa beliau hadir, ngobrol-ngobrol sampai jam 2. Betul gitu ya Pak Jenderal? Apa kata beliau? Asik ngobrol sama abang.
Nah dari asiknya jatuh cinta, dari jatuh cintanya, akhirnya malam minggu beliau hadir di tengah-tengah kita ini. Semua berangkat dari kecocokan dari cinta, betul? Semoga apa dicita-citakan beliau disukseskan oleh Allah, karirnya ditingkatkan, dinaikkan oleh Allah, bermanfaat untuk Islam, bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk umat. Dan juga jamaah, saya juga di kapal pulang dari Lampung, ada salah satu yang tahu apa terjadi kapal itu, ngobrol. Akhirnya ngobrol banyak pengajian saya di kapal, saksinya Kenas, sama banyak ngobrol yang tukang pijit dan tukang refleksi di situ kan ngobrol di situ, banyak juga pengajian mendadak. Jadi di kapal aja saya pengajian, bukan jamaah. Kalau jamaah wajar, di luar jamaah. Begitu sudah mau turun cium tangan semua sama Allah. Saya siapa? Lalu diikat sama saya. Akhirnya saya bilang, kamu senang ngobrol sama saya, senang datang ya. Nanti 2 mobil sekarang datang itu, rombongan dari kapal itu. Itu ada naik di atas itu, 2 mobil. Nah saya bilang, hasil juga ini pengajian ini. Ngajak orang satu itu susah. Oh, tak gampang. Jangan ngajak orang aja di sini aja susah kok. Dua mobil datang itu. Ketemu di kapal, jatuh cinta di kapal. Saya cuma sedikit bicara begini. Sudahkah kau berbagi untuk dirimu? Betul nggak? Begitu juga dengan jamaah yang datang ke sini setiap malam minggu. Alhamdulillah bukan tambah sedikit tapi tambah banyak. Betul kan? Idza ja'a nasrullah wal fathu ara'aytan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika telah datang pertolongan dan kemenangan dari Allah, ara'aytan nas, melihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk dalam agama Allah afwaja, berbondong-bondong. Siapa yang memberi kemenangan itu? Siapa yang memberi pertolongan itu? Apakah yang datang ke tempat ini mendapat undangan, mendapat bayaran? Tidak. Mereka datang, Allah yang mendatangkan. Lalu untuk apa Allah datangkan ke tempat ini? Tentunya Allah punya maksud dan tujuan. Apa yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Tapi terkadang kita yang mensia-siakan ciptaan Tuhan itu sendiri. Contoh, jangan cuma yang namanya ciptaan manusia, apa yang melihat gunung, langit, bumi serta isinya, termasuk keinginan kamu, itu ciptaan. Kamu datang ke tempat ini adalah ciptaan. Pertemuan itu juga adalah ciptaan. Makanya apalah artinya Tuhan mempertemukan kalau tidak punya maksud dan tujuan? Apalah arti sebuah pertemuan kalau tidak ada kelanjutan? Betul? Apa artinya berlanjut kalau tidak ada saling memberikan manfaat? Dan sebaik-baik manusia adalah orang yang banyak memberi manfaat kepada orang lain. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian untuk dapat banyak memberi manfaat kepada orang lain. Tidak dengan hartanya, mungkin dengan pikirannya. Tidak dengan pikirannya, mungkin dengan tenaganya. Betul? Tidak dengan tenaganya, mungkin dengan pergaulan yang bermanfaat. Maka dari itulah berlomba-lomba untuk berbuat baik kepada sesamanya. Dengki jangan dipelihara, hasud jangan dipelihara. Orang iri dengki itu penyakit, sudah tahu penyakit kamu pelihara. Betul? Mengeluh itu juga penyakit, jangan dipelihara. Peliharalah syukur kepada Allah. Kalau kamu pelihara syukur, apapun yang kau terima, kau akan mensyukurinya. Betul? Kemarin Pak Viko tanding apa namanya itu? Badminton.
SMS saya minta doa, ya saya doakan Pak Viko semoga menang. Akhirnya SMS lagi malam, Abah selamat malam, saya kalah Abah dalam pertandingan itu. Tapi saya tidak kecewa karena saya sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik, dan mungkin inilah keputusan Tuhan yang terbaik. Apa jawaban kalau kamu dikasih bahasa Abah, saya kalah dalam pertandingan itu? Itu apa kira-kira jawabannya? Umumnya ya kita terima itu keputusan Tuhan, benar kan? Sama, kan gitu. Jawaban saya begini: menang tak berarti kalah, tak berarti hina, menang tak berarti mulia. Karena sesungguhnya, karena kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika kita tulus dan ikhlas menerima apa yang jadi keputusan Tuhan, itulah hakikat kemenangan yang sesungguhnya. Baru Pak Viko jawab, luar biasa. Itulah luar biasa, terobati rasa kecewa awal kan? Cuma dengan bahasa itu. Betul nggak kira-kira? Kalah tak berarti hina, menang tak berarti mulia. Kamu kalah tapi merasa menerima kekalahan itu sebagai bagian dari pemberian dari ketentuannya, maka kamu mulia. Kamu menang tapi merasa kemenangan itu karena usaha kamu, kekuatan kamu, kehebatan kamu, tidak merasa kemenangan itu dari Allah, kamu hina di mata Allah. Betul? Maka ketika kemenangan datang kepadamu, yakinlah itu tadi, idza ja'a nasrullah wal fath. Betul? Ketika pertolongan dan kemenangan dari Allah, ketika seorang kiai, seorang ustaz sudah punya pengikut banyak, ya, sudah keramat, jangan merasa kamu yang menang, tapi itulah kemenangan dari Allah sebagai wujud hadiah, sebagai wujud bukti bahwa Allah mengangkat kamu karena kamu menyerahkan dirimu hanya kepada Allah. Betul apa enggak? Betul apa enggak kira-kira? Jangan lantas ketika kita pacu kalau bahasa Maduranya itu, yang tadinya nggak laku jadi laku, besar kepala, ya kembalikanlah semuanya minallah, 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 minallah. Betul nggak kira-kira? Betul apa enggak? Kamu yang datang ke sini, kamu orang yang menang. Bukan kamu yang membuat kamu menang, karena dimenangkan oleh Allah. Kamu datang ke sini capek gak kamu rasakan, masalah kamu terlupakan, betul? Dan kalau bukan ada gerakan kekuatan dari Allah, maaf, kadang di jalanan kamu sudah kehujanan, ongkos kadang boleh ngutang. Ada yang boleh ngutang? Mana? Kita maju ke depan agak ingin, asal nggak malu. Betul nggak? Makanya Abah ajarkan tentang masalah bisnis langit, betul nggak? Jadi kadang kamu sodako ketika kamu punya, betul? Saya kembali, saya ulas. Saya di kapal, tidak tahu habis berapa juta saya di kapal untuk bagi-bagi. Saya bilang kepada Kenas, inilah bisnisku, inilah bisnisku. Nanti Kenas sendiri tahu. Begitu Kenas pulang, mampir ke sini, Kenas, nih buat pensi, saya kasih Kenas. Wallahi wallahi, Kenas bilang, tidak akan pernah Allah merugikan, tidak pernah Allah kurangi harta yang sudah diberikan, yang kamu bagikan.
Iya Pak. Akhirnya tadi Kenas telepon saya, Abah, saya main ke Haji Syariah. Saya cerita tentang Abah waktu di kapal. Pulang-pulang dia titip uang sama saya, Abah suruh titip ke Abah. Berapa Kenas? 20 juta. Berapa saya kasih uang Kenas? 1 juta. Berarti barang anaknya banyak kan? Itu Abah buktikan langsung kepada Kenas. Saya mau punya sama Kenas. Tadi telepon saya, Abah, mohon maaf saya mungkin datang terlambat Abah. Saya dari Haji Syariah, dari Haji Syariah. Saya cerita tentang Abah waktu di kapal. Pulang-pulang Kenas lalu jadi sana titip saya nanti tolong saya buat titip buat Abah. Titip apa Kenas? Titip uang Abah. Berapa Kenas? 20 juta. Berapa Kenas saya kasih uang? 2 juta. Berarti ada lebih di situ. 18 juta. Salah nggak jadi? Ini cerita kecil, betul enggak? Kenapa kau dititipkan kepada Kenas? Saya bicara langsung, wallahi wa nabi Kenas, uang yang saya berikan kepada Kenas ini tidak akan berkurang, tapi bertambah. Amin Pak. Iya, diamin nggak diamin nggak penting saya. Yang perlu diamin ini janji Allah. Nah, dibuktikan langsung lewat Kenas. Makanya kalau saudara jangan pernah takut. Paham ya? Makanya jangan saya ajarin. Mau saya ajarin? Saya mau cerita dulu. Saudara terdekat itu adalah tetangga. Betul? Saya punya rencana. Saya ingin nanti untuk daerah sini kan ini desa Amansari. Nah sebelum keluar, kenapa kita tidak kasih kepada orang yang tidak mampu di Amansari itu? Setuju kan? Setuju apa enggak? Makanya kalau jamaah nanti sepakat enggak? Enggak usah banyak. 1 bulan 1 paket saja Pak. 1 bulan 1 paket saja. Kamu rasakan sendiri. Tapi dengan catatan gini, kalau ada, nggak ada jangan. Sama dengan kebutuhan. Pokoknya 1 bulan saja 1 paket. Ada dan nggak ada 1 paket. Begitu kamu merasakan, kok saya merasakan keberkahannya. Silakan kalau mau ditambah. Setuju? Setuju enggak? 1 paket, tapi istiqomah gitu loh. Jangan sekarang 1 bulan ini ngasih nanti ada gampang double sekarang jangan ada kata double lah. Kalau mau double itu harus gitu lah. Jangan sekarang 1 ya, sekarang 2 sekaligus lagi panas-panasnya, hot-hotnya langsung 10 bulan depan kagak. Tidak usah satu, tapi rutin. Begitu ada tambahan, nambah lagi nggak masalah. Jangan langsung banyak, saya siap 20. Jangan terlalu banyak. 1 aja. Sama dengan orang nanam apa namanya? Nanam padi. Padi 1 biji, tumbuhnya 1 bulir. Betul apa enggak? Begitu kamu sudah tumbuh 1 bulir, ambil nanti 2 biji, tanam sudah yang 2 biji, kan masih banyak kan sisanya. Sudah siap nggak ini? Jangan cuma siap doang. Biar kerjanya kamu jadi Pak Oga, dengerin baik-baik ya. Biar kamu kerjanya tukang urut jadi Pak Oga, sisihkan 1 hari 5.000. Ini buat amal saya. Ini buat hak saya. Ini buat zakat saya, gitu. 5.000 berarti sebulan 150.000. Kamu beli 1 bulan berikutnya terus 5.000 lagi, sudah naik menjadi 2. Bulan berikutnya 1 lagi, berikutnya 2 lagi, kan? Rutin. Sertailah, sayangilah kita yang capek. Betul Bapak? Masa diri kadang nggak pernah dikasih sodakoah? Contoh kamu cari kerja, cari uang. Nah begitu kamu cari uang, begitu dapat uangnya buat anak, buat istri, buat kebutuhan yang lain. Itu kewajiban. Lalu mana hak kamu? Sebagian rezekimu adalah milik orang lain. Itulah perintah. Keluarkan itu hakmu, berikan kepada orang lain. Inilah hak kita yang capek. Karena inilah yang akan membela kita nanti. Satu contoh, ini kadang sia-sia apa pernah cerita.
ada hadis, ada hadis, ada asal, betul nggak? Ya, hadis dibela-belain, ke Amerika dicari, ya, ada orang tua punya anak namanya bapak punya anak namanya hadis, anis dan asal. Yang namanya hadis ini sama saya dan sampean disayang banget. Keselip sedikit dicari, kemana hadis? Hadis ada di Singapura, kejar ke Singapura. Hadis ada di Jakarta, kejar ke Jakarta. Di mana kamu dengar ada hadis anakmu itu? Kau kejar hadis di mana berada? Saking sayangnya kepada hadis. Betul? Sementara kepada hadis sayang tapi asal-asalan, suka-suka. Sedangkan asal kadang dianak kiri kan. Ini kebanyakan kita punya anak tiga, hadis, hadis dan asal. Tapi asal ini kadang disia-sia. Siapa hadis ketika hadis ada di mana? Di mana? Dicari kok hadis. Hadis benar, harta dunia seisinya. Itu hadis. Kalau disingkat adalah hadis, ya, harta dunia seisinya. Kemana dunia berada kamu cari itu, betul atau tidak? Siapa hadis? Suatu ketika bapaknya meninggal, oh sakit parah, disusul yang namanya hadis. Bapakku sakit, parah, ya karena dia ada yang urus ini kok. Sampai akhirnya meninggal dunia, hadis pulanglah. Bapakmu sudah tidak ada, jangan biarin aja. Kesempatan terakhir biarkan saja, dan tetap aja bersenang-senang. Sehingga hadis pun tak lagi mau melihat bapaknya yang meninggal, tinggal hadis dan asal yang mendampingi. Begitu nyampe di kuburan, hadis pulang, tinggal asal yang mendampingi sampai dalam kubur. Siapa hadis? Hartamu, benar tidak? Pernahkah harta peduli sama kita? Justru karena hartalah yang membuat kita sengsara, betul? Hadis anak dan istri masih ngantri ketika kita meninggal. Begitu dikubur pulang apa duit? Tinggal asal yang setia. Asal ketika siapa asal? Amal soleh. Ketika gada malaikat itu mau menghajar, ditangkap sama asal. Tunggu malaikat, selagi masih ada aku, takkan kuizinkan dan menyentuh orang tuaku ini. Siapa kamu? Aku adalah asal amal soleh orang ini. Tapi ini kadang disia-siakan, betul enggak? Kadang-kadang, betul? Makanya aku ajak kepada jamaah, ayolah, rutinkan. Siap enggak? Syukur-syukur jam itu satu kan bagus. Titip di sini, nanti di sini saya akan kerjasama dengan Babinsa. Nah, betul nggak? Kalau belum misalnya, ridho nggak jamaah menakib yang dari mana-mana? Tadinya saya berpikir begini. Oh, ini nanti jamaah barangkali ada tetangga yang kurang, nggak apa-apa kalau belum sana. Nah, ini kayaknya pengawasannya lebih susah. Betul nggak? Setuju nggak kalau kita ambil dulu, misalnya ini saya mau di kecamatan Mas Dengkol dulu, saya ambil dari satu desa Aman Sari dulu, sehingga kamu ngeceknya gampang. Coba kamu tanya di Aman Sari setiap bulan keluar 2.000 paket misalnya, kamu bisa cek hasil kebabin saja siapa orang-orang yang berhak menerimanya. Setuju begitu? Jadi nanti langsung kita baca satu desa aja. Nanti setelah berikutnya, oh ini di Bekasi, kampung mana yang desa mana yang banyak minusnya di situ, satu desa di situ yang kita rutinkan ke sana. Nanti di Subang, kita ambil desa mana yang minusnya banyak, kita tarik ke di Subang. Jadi yang bagus kamu tidak perlu tahu mau kemana, yang penting ini sampai kepada yang dimaksud. Setuju kan? Siapa yang tidak setuju? Kalau apa sudah rutin, setiap bulan 50 paket, 500 paket, berapa 500 paket? 50 juta setiap bulan, 500 paket. Karena kemarin barangnya belum datang, alhamdulillah sekarang barangnya sudah ada,
tapi yang ada nama alumni berbagi belum selesai saya cetak apanya tuh. Pokoknya nggak apa-apa lah pakai alumni peduli dulu. Yang penting kita mulai. Nanti tinggal kita tempel, ditutup pakai alumni berbagi. Sudah ada yang daftar belum? Hah? Enggak apa-apa loh, yuk kita caranya begitu. Ya udah harus, pokoknya nanti kliwon, selesai kliwon kita sudah akan bagikan. Nanti saya umumkan ada sekian ribu, kalau perlu nanti masuk di running tag. Oh si Anu sekian paket, dari rupiahnya, si Anu sekian paket, si Anu sekian paket. Nanti abang membuka nomor rekening pondok pesantren. Setuju gak? Jadi kalau yang jauh bisa dikirim lewat rekening itu, khusus rekening pondok pesantren, bukan nama abang, nama pondok pesantren. Sehingga bulan ini yang masuk sekian nanti kita printkan. Kalau tidak perlu, kalau tidak percaya kamu cek itu nanti ada di bank. Nanti saya print, saya lemparkan kepada kalian satu di fotokopi masing-masing biar tahu datanya. Nanti kamu hitung apa benar uang yang masuk dengan jumlah barang yang keluar. Nih di desa ini sekian ribu, desa ini sekian ribu, desa ini sekian ribu. Nih yang yang masuk sekian. Saya hanya ingin menjadi penyalur amal solehnya Anda. Saya bukan hanya nyuruh, tapi saya yang memulai lebih dulu. Karena saya merasakan manfaatnya. Jadi ibaratnya gini loh, saya melakukan sesuatu ini surga apa neraka? Kalau neraka cukup saya yang terbakar. Kalau ini surga, kenapa tidak saya buka pintu ini agar anak-anakku yang mencintai ini ayo ikut bersama di sini. Kalau manfaatnya saya rasakan, besar manfaatnya, kenapa nggak saya tawarkan? Kalau sudah saya tawarkan kamu tidak mau terlibat, ya jangan salahkan saya. Betul? Betul. Dan sabarnya cuma satu kok. Berat kan satu? Berapa banyak harta yang kau dapatkan, uang yang kau dapatkan dalam satu bulan? Hanya satu untuk hak diri sendiri masa keberatan. Mau? Wiridan sudah. Ya, istiqomah zikir kita sudah mulai dari situ. Soal keyakinan kamu sudah, tapi ini sekarang saya jadikan amalan bagian dari istiqomah kamu. Setuju? Setuju apa enggak? Setuju? Jadi niatnya niat amal istiqomah. Di sini saya bisa lihat dari berapa banyak yang datang, berapa yang terkumpul, di situ nanti ada datanya. Si A sekian, si B sekian. Jangan cuma awalan, rutinkan istiqomah. Kenapa saya buka rekening? Karena khawatir nanti bisa kayak Pak Eko yang di mana? Bangka Pinang. Tidak mungkin dia datang ke sini beli paket aja di sini. Betul nggak? Tinggal kirim uangnya ke sini. Sini yang belikan. Baru bonnya nanti buat dia. Di email nanti bonnya. Ini paketnya sudah dibeli. Setuju? Ini bagian dari ibadah, ya. Ini saya ngajarkan jamaah untuk peduli kepada sesamamu. Barang siapa mengenyangkan perut orang lain, wallahi wa nabi, Allah tidak akan melaparkan perut orang itu. Betul, Pak. Tidak akan melaparkan. Barang siapa orang memuliakan orang, Allah akan muliakan. Barang siapa orang menyenangkan hati orang, Allah akan senangkan hati orang itu. Saya ajak kamu untuk menyenangkan orang lain. Apa saya salah? Apa saya salah? Saya ajak untuk menyenangkan orang lain. Selanjutnya biarkanlah Allah yang akan menyenangkan kamu dan anak cucu kamu. Hidup jangan menagih. Sudah ya? No. Kena kecil aja mencinta ya.
Ya, harus bisa. Jadi kalau jamaah sudah bisa melakukan itu berarti ada peningkatan ekonominya di situ. Amin. Kalau kamu beramal menunggu kaya ya kapan? Betul? Kalau kamu mau berbagi menunggu cukupnya kapan? Iya. Kita tak akan pernah cukup kalau menuruti kebutuhan. Betul, Pak. Betul? Betul. Jangan berpikir, saya orang nggak punya. Justru kalau kamu ingin orang punya, tingkatkan dong. Betul begitu. Hidup jamaah mana ke? Luar biasa, luar biasa. Saya membayang, misalnya nanti rata, oh ini dari desa mana? Saya titip untuk desa ini coba cari sekian orang. Dirutin nanti di desa itu. Jadi tiap bulan berapa yang terkumpul nanti ini yang berbagi. Tapi bulan berikutnya tetap orang yang sama yang dapat dulu, kecuali ada tambahan. Jadi rutin istiqomah. Jangan mengecewakan orang. Orang sudah berharap datanya nggak dapat bagian, tidak orang lain kan salah di situ. Betul. Jadi continue kamu amalnya istiqomah, yang dimaksud juga istiqomah. Saya itu kalau ketemu ibu-ibu sini yang pulang asar, pulang mandur sini ya, saya panggil, Pak sini Pak, kayak tadi 6 orang, baru pulang dari Jawa sini Pak. Saya bilang, Mas, ambilin 8 paket, nih duitnya saya bayar. Itu bagiin. Tidak ada bakalan tanah. Saya sampai sempat kok, wallahi Nabi, kalau sudah mau jadi melarangnya, saya siap menanggung kemelaratannya orang yang kali saudara. Ada takut, ya. Tidak usah nanti kalau tahu apa, tidak usah, cukup Allah ada yang tahu. Betul. Malah saya capek sebenarnya, ya. Ngurusin itu capek kan? Capek. Siapa yang tidak siap? Siap. Yang siap siapa? Ya. Oh nggak memang semua itu orang itu. Siapa yang mau sukses? Ya. Siapa yang mau kaya? Ya. Orang kalau ingin mencapai cita-cita harus mau berkorban. Betul. Ya, nggak ada ceritanya kau raih apa yang kita tanpa pengorbanan. Betul. Betul. Siapa yang butuh kabul hajat? Jangan cuma doa-doa, butuh modal. Doa digein. Doa pun Rabbana taufiq dari Allah sampai pasir mana, tapi nggak dimodalin, nggak jalan-jalan. Apa mudahnya supaya doa itu cepat sampai? Bersedekah. Iya. Kecuali kamu saya sodako untuk pondok saya, untuk Junaid Baghdadi, sama dengan kamu saya akal-akali dulu, betul nggak? Saya buka rekening, yo siapa yang mau sodako, saya buka rekening pondok, khusus masuk pondok, enggak, itu rekening cuma nampung. Kamu yang mau titip 1 paket per orang setiap bulan, lalu akan kita salurkan keluar, kayak di TV gitu, cita kasih gitu. Buat kantong jadi enggak. Oh kantong jadi sendiri keluarin kok. Iya. Paling enak tuh keluarkan. Iya. Lah kalau kamu bisa keluarkan apa yang kamu dapat? Anak. Betul nggak? Iya. Kenikmatan jika kamu bisa berbagi mengeluarkan. Begitu juga sedekah itu. Kalau kita bisa mengeluarkan untuk orang lain, saya cerita kepada baik. Saya tuh kalau sudah habis memberi orang, bisa sodako, hati seneng banget, gembira pada hati. Saya itu sedih ketika saya ingin memberi seseorang, tapi saya tidak punya. Itu sedih rasanya saya. Tapi kalau saya bisa berbagi kepada orang, senang rasanya saya. Demi Allah, itu yang saya rasakan. Kalau saya cerita seperti ini, saya ingin apa yang kurasa jamaah juga turut merasakan. Amin. Jangan cuma militannya, ya, yang diikuti. Tapi tidak usah ditiru 100% lah, ya. Satu paket saja sebulan, tidak usah banyak.
Bah, saya nggak sanggup satu paket, ya udah setengah paket aja. Bah, saya nggak sanggup setengah paket, seperempat. Nggak sanggup, Pak, orang bukan sih. Kalau dirinya tidak ada kata nggak bisa. Karena sepelarat-pelaratnya orang, apalagi kamu datang ke sini aja pakai ongkos tiap minggu bisa kok. Masa sudah aku nggak bisa? Ini sudah jadi tolak ukur, betul nggak? Betul apa enggak? 5.000. Oh, saya nggak bisa mas sebulan sekali, saya 2 bulan sekali. Nggak masalah 2 bulan sekali. Nggak bisa bukan sebulan sekali, mungkin 3 bulan sekali. Tapi sudah masuk di bawah garis kemiskinan. Pilih mana? Mau nyanyi dulu ya? Udah banget ya? Udah ya? Udah. Apa baju saya? Bisa begitu. Agak dulu saya itu meriah menunjukkan kasih saya. Kasih sayangnya jamaah itu. Ya, harus nyanyi dulu ya. Apa-apa yang nyanyi duluan? Hah? Maaf Pak Jenderal, yang mau nyanyi apa itu Pak Jenderal? Beliau ini jenderal aktif loh, ya. Beliau ini masih aktif. Kalau Pak Jenderal saya mau ngaji ya, Pak Jenderal saya ngaji, Jenderal saya ngaji, Jenderal. Jadi saya jadi mikir kalau kopral nggak senang pengajian. Wah, cuy. Ayo sekali dulu Jis, saya mau nyanyi khusus lagi. Betul nggak? Kita mau beri nasihat, tapi nggak menjalani, nggak ada manfaatnya buat kita sendiri. Betul? Jadi yang menyampaikan maupun yang menerima itu akan sama-sama mendapatkan manfaat kalau sama-sama menjalankan. Jangan orang suruh amal, suruh sedekah. Orang mengamalkan, dia yang dapat manfaatnya, betul. Tapi dirinya sendiri penting. Itu namanya jargoni. Bisa ngajak, bisa ngelakoni itu. Benar nggak? Sudah ya? Kali-kali gitu, jam 12, setengah 12 lah gitu. Oke lah, saya punya ini satu lagu, habis satu lagu kita wiritan, setuju? Lagu apa?